Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. 91,1 FM Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban, serta pemirsa KMTV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kita ini. Alhamdulillah, kita kembali berucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon juga salawat ini tersambungkan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat dan juga kepada orang-orang yang tentunya istiqomah di atas ajaran sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, generasi Robbani dimanapun Anda berada dan pemirsa KMTV dimanapun bisa menyimak siaran kita. Alhamdulillah, kita kembali dimudahkan untuk di awal atau di 1 Ramadan 1442 Hijriah atau bertepatan dengan 13 April 2021 di program Diktat Spesial Ramadan atau Dialog Ilmu Islam bersama Ustadz. Untuk kesempatan hari ini, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menghadirkan dua narasumber kita, guru-guru kita, yakni Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LC-MA Hafizahullah Ta'ala, kemudian Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LC-MA Hafizahullah Ta'ala. Untuk hari ini kita akan mengangkat tema seputar indahnya puasa di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan subtema dari Ramadan ditinjau dari berbagai sisi. Nanti akan kita buka seperti biasa. Untuk sesi pertama kita akan dengarkan dulu beberapa penjelasan atau mukadimah dari masing-masing narasumber. Kemudian nanti di sesi kedua antum bisa bertanya jawab atau bersoal jawab langsung di line telepon di 0812 73 33 5531 ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp. Dan juga untuk kaum muslimin atau para ikhwah yang bisa berkesempatan hadir di studio KMTV untuk kesempatan pagi hari ini. Dan juga kita tetap menghimbau kepada antum semua kaum muslimin dan kaum muslimat serta pemirsa KMTV dan generasi Robbani dimanapun antum bisa menyimak siaran kita untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Baik, kita buka untuk hari ini diktat kita di kesempatan 1 Ramadan 1442 Hijriah dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, generasi Robbani dimanapun antum berada, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, serta pemirsa KMTV dimanapun bisa menyimak siaran kita. Antum juga bisa menyimak siaran ini live di laman KMTV, juga di berbagai channel yang bekerja sama untuk menyiarkan program kita di kesempatan hari ini. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja barangkali untuk pembahasan. Sebelumnya kita sapa para narasumber yang hadir di awal puasa ini. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LC-MA. Saya sudah dapat koreksinya dari Ustadz untuk pengucapan ini ya. Jazakallah khair Ustadz. Kemudian Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LC-MA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Baik, untuk perdana mungkin mengenai tema kita indahnya puasa di kota Nabi, kita akan langsung mendengarkan mukadimah atau penjelasan dari Ustadz kita. Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LC-MA Hafizahullah Ta'ala. Fadal Ustaz. Ustaz Dasman dulu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum, wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwaji at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-abraril qadatil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal mustami'un wa ayyatuhal mustami'at awil musyahiduna wal musyahidat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat, fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal barnamaj asy-syaikh insyaallah taala. Hani'an lakum biqudumi syahri Ramadan al-mubarak. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yubarika alaina wa alaikum wa yusliha a'malana wa a'malakum wa yataqabbala minna wa minkum. Ma'asyiral mustami'ina wal mustami'at wal musyahidina wal musyahidat, alhamdulillah pada pagi yang mudah-mudahan penuh dengan berkah ini yang didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi umatku di waktu paginya, di hari pertama bulan Ramadan. Qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepadamu bulan yang diberkahi. Adalah nikmat besar pada hari ini kita masih bisa bersama menikmati indahnya Ramadan tahun ini. Semoga ia menjadi bulan Ramadan yang terbaik dan semakin berkualitas. Mana tahu Ramadan ini adalah yang terakhir buat kita. Dan andainya masih bertemu lagi, mudah-mudahan semakin meningkat kembali. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, judul indahnya puasa di kota Nabi alaihi salatu wassalam. Barangkali ada di antara pemirsa atau pendengar yang bertanyakan kenapa mengangkat tema indahnya Ramadan atau puasa di kota Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk menjawab itu ada beberapa jawaban. Yang pertama, sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam, kota Nabi alaihi salatu wassalam adalah menjadi contoh yang diikuti, menjadi tempat yang senantiasa terjaga dan terpelihara, negeri yang menjadi ma'rizul iman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal iman la ya'rizu ilal madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Iman itu kembali ke Madinah sebagaimana seekor ular kembali ke sarangnya atau ke lubangnya. Di saat iman terancam di luar atau tidak aman,
maka Madinah adalah tempat berlindungnya iman dengan aman. Oleh itu Imam Malik rahimahullah, Imam Daril Hijrah, dengan berani mengatakan bahwa amalu ahlil Madinati hujjah. Amalannya ahli Madinah adalah hujjah. Walaupun dalam hal ini terjadi ikhtilaf atau yukhalifuhu katsirun minal a'immah. Tapi beliau konteksnya adalah sampai zaman beliau, alhamdulillah, amal ahli Madinah pada umumnya adalah senantiasa di atas sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh itu Imam Malik juga mengatakan, malam yakun dinan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakunu dinan fi zamanina. Yang tidak termasuk bagian dari agama di zaman Nabi, hari ini juga tak boleh masuk bagian dari agama di zaman kita. Demikianlah gambaran ringkas dan tegas dari Imam Malik rahimahullah tentang Ahlul Madinah. Yang kedua, kenapa tema ini kami angkat? Karena kami sempat pula berlama-lama sedikit di sana. Kalau saya hanya lebih kurang 15 tahun tinggal di Madinah. Kalau menurut Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Muqaddimah Tarikh Baghdad dan juga dalam Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, bahwa siapa yang menempati suatu negeri selama lebih kurang 4 bulan sudah berhak menisbatkan diri kepadanya. Jadi kami adalah Ahlul Madinah. Dasman bin Yahya Al-Madani, Al-Kamfari thumma Al-Madani. Tapi sayang tidak dapat kebangsaan Saudi, jadi tidak berhak menyebut As-Saudi. Karena As-Saudiyah itu adalah kewarganegaraan kerajaan. Tapi kalau nisbat negeri, Al-Madani. Juga Al-Makki, ada juga pernah juga berlama-lama di Makkah atau sering bolak-balik di Makkah. Atau Al-Hijazi, Ahli Al-Hijaz, karena Hijaz adalah Makkah dan Al-Madinah. Ala kulli hal, tentu saja roh itu masih terasa di dalam hati kami. Bayangan itu masih menari-nari di dalam khayal kami. Bahkan kalau kita boleh, mungkin setiap Ramadan kita ingin menikmatinya di kota Nabi alaihi salatu wassalam. Yang ketiga yang menjadi sebab kenapa indahnya Ramadan di kota Nabi alaihi salatu wassalam, ya karena kalau kita lihat dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di berbagai belahan dunia, termasuk di negeri kita yang tercinta, mungkin akan banyak terlihat perbedaan-perbedaan, baik yang sifatnya mendasar maupun yang sifatnya hanya dari sisi tradisi dan budaya. Maka barangkali dalam kegiatan atau dialog kita pada kesempatan ini tidak ada salahnya kita untuk mengenalkan bagaimana yang berlaku dan mungkin sebagian tradisi Ahlul Madinah dari berbagai sisi. Baik dari sisi puasa dan kaitannya dengan al-umur al-aqadiyah, puasa yang berkaitan dengan masalah akidah, atau berkegiatan puasa Ramadan yang erat kaitannya dengan al-masail al-fiqhiyah, atau yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan kerumah tanggaan yang mungkin masing-masing akan memberikan gambaran sesuai dengan waktu dan kekuatan serta kemampuan yang diberikan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, saya tidak tahu waktu yang diberikan berapa menit ini sih. Sama kayak semalam. Harusnya harus porsi lebih besar. Pasalnya Dr. Helmi hafizahullah wa syafahu sedang dalam kondisi kurang fit. Maka waktunya terpaksa diberikan ke kita ini. Nah.
Tinggal berapa menit? Nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya, Ustaz. Nggak ada batasnya. Berarti keambil bagian Ustaz Hidayat. 10 menit lagi boleh, Ustaz? Nah, baik. Alhamdulillah dapat izin dari Fadilatul Syekh, Doktor. Hal-hal yang sangat berkesan secara garis besar Ramadan di kota Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan di seluruh Arab Saudi. Kami selama 15 tahun di sana, mungkin Dr. Hidayat 4 tahun, 5 tahun, tidak pernah melihat mulainya Ramadan dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu kabilah ke kabilah lain yang tidak bersamaan. Ya, kalau kita subhanallah sering terjadi satu daerah ke daerah lain tidak sama waktu puasa dan tidak sama hari rayanya. Bahkan mungkin satu rumah tidak sama puasa dan tidak sama hari rayanya. Dan saya mendengar kemarin atau membaca status sebagian ikhwah bahwa di satu daerah masih belum yang melakukan ru'yatul hilal. Rencana hari Rabu baru ru'yatul hilal, Kamis baru puasa. Berarti kita sudah puasa Selasa, mereka puasa Rabu, Kamis, 2 hari setelah kita. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesan yang sangat saya rindukan, di mana umat ini kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti yang kita sampaikan beberapa kali, yang senantiasa ditekankan di negeri tauhid tersebut, di kerajaan Arab Saudi yang dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas Al-Qur'an dan sunnah berdasarkan manhaj as-salafus salih min hadhil ummah, mereka selalu menekankan untuk mengikuti dan menerapkan apa yang ada dalam kitab dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Walaupun menurut sebagian mungkin akan terkesan tekstual, tetapi tidak juga. Bahkan lebih sering kontekstual daripada tekstual. Dan kita yang mengklaim kontekstual sering juga tekstual ketika tidak sesuai dengan keinginan yang kita maukan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ini yang pertama, bahwasanya puasa di tanah suci alhamdulillah selalu dalam keadaan bersama. Sama puasanya, sama berhari rayanya. Karena memang Nabi alaihi salatu wassalam baik secara implisit dan eksplisit, secara langsung ataupun tidak, bahwa untuk memulai puasa itu berdasarkan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berhari rayalah karena melihat hilal. Dan bila terjadi fa'in ghumma alaikum, bila seandainya terhalang melihat hilal, maka fa'in ghumma alaikum, maka fa'akmilu sya'bana 30, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Dan jelas makanya di dalam kitab-kitab fikih yang lama, sebuah kutubul fiqh klasik, itu khilaf yang terjadi di antara para ulama. Boleh dikatakan tidak ada khilaf bahwa untuk menentukan awal Ramadan adalah satu dengan melihat hilal, ru'yatul ain, yang kedua dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ini dalam kitab-kitab fikih al-mutaqaddimin. Ma'asyiral kiram ini rahmati Allah SWT, ini dipertegas lagi oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya puasa itu adalah hari berpuasanya pemimpin atau masyarakat secara umum. As-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun nas. Dan hadis riwayat Ad-Daraqutni dan As-Sunan,
hari berpuasa itu adalah hari berpuasanya semua orang. Dan hari Idul Fitri adalah hari berhari rayanya semua orang. Semua orang maksudnya apa? Yang dibawa imam, yang dibawa pemimpin. Dan riwayat lain dengan lafaz yang lain, as-sawmu yawma yasumul imam wal fitru yawma yuftirul imam. Hari berpuasa itu dimulai dengan hari berpuasa yang diumumkan oleh pemimpin, imam, dan hari berhari raya adalah hari raya yang diumumkan oleh imam. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ini sangat erat kaitannya dengan prinsip akidah di dalam agama kita, bahwa seandainya terjadi, apabila terjadi ikhtilaf dalam suatu permasalahan, baik masalah fikih, masalah sosial, masalah akidah, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ahlus sunnah memandang bahwa kembali itu adalah kewajiban sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Risalah, bahwa kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fardu yang difardukan Allah Subhanahu wa taala, bukan pilihan. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah patut bagi seorang mukmin dan mukminah bila seandainya Allah dan Rasul telah menetapkan suatu perkara, dia memilih pilihan yang dia tetapkan sendiri. Inilah yang selalu dilahirkan, yang selalu dikembangkan, yang senantiasa diisytiharkan di negeri yang pernah kami tinggal bersama di sana, khususnya kota Madinah, kota Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu dari sisi ini boleh dikatakan seluruh warga yang tinggal di Madinah dan bahkan Arab Saudi sekali pengumuman, maka seluruh kaum muslimin patuh dan taat dengannya. Walaupun sebenarnya bila seandainya terjadi bahwa ada seseorang yang melihat lalu dilaporkan tidak diterima laporannya, dia boleh tidak sama tapi tidak boleh mengumumkan. Ini yang disebutkan oleh para ulama, bila seandainya seseorang melihat hilal lalu disampaikan kepada pihak yang berwajib, maksudnya pihak instansi yang terkait, yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menentukan awal dan akhir bulan, ternyata laporannya tidak diterima, seperti negeri kita sering ditolak karena tidak ada surat SK pengangkatan untuk ru'yatul hilal. Walaupun ini sebenarnya di Arab Saudi tidak berlaku. Kalau di Arab Saudi, siapapun seorang muslim dan muslimah yang melihat hilal, walaupun tidak punya SK untuk melihat hilal, bila dia melaporkan dan laporannya diterima dengan sumpah atau dengan syahadatnya, karena dia muslim, asalnya orang muslim itu dipercaya. Mungkin karena negeri kita terlalu sering banyak orang berdusta, makanya terpaksa pakai SK. Asalnya tidak, asal laporannya sesuai dengan syarat-syarat syar'i yang ditetapkan, maka bila laporan tersebut diterima, diumumkan oleh dan diumumkan oleh pemerintah dan seluruh rakyat mengikutinya. Tidak seperti yang terjadi di negeri kita pada hari ini. Sampai hari ini masih ada yang belum berpuasa, menunggu syekhnya naik dulu ke bulan. Insya Allah melihat langsung ke rumah bulan, karena beda dengan kita lihat dari bawah. Kalau mereka lihat langsung ke rumah bulan, sehingga akhirnya mereka terlambat, perjalanannya jauh. Kalau kita dari bawah saja tengok, mereka naik ke atas. Mungkin itu yang dimaksudkan oleh mereka, sehingga ada yang masih belum puasa hari ini. Dan tambah lagi dengan metodologi lain yang rentan untuk membuat kita tidak bersama-sama. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan semangat untuk kembali kepada aslinya di zaman Nabi SAW semakin mengkristal di negeri ini, sehingga segala sebab-sebab jurang-jurang pemisah dan perpecahan umat itu semakin sempit, sehingga kita semakin saling dekat dan bukan semakin dalam, sehingga kita semakin jauh. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barangkali masih ada waktu saya? Boleh 3 menit lagi, Ustaz. 3 menit lagi tidak sempat. Ya. Di antara yang sering kita dapatkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah
pelaksanaan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Apapun, baik dari sisi mulai tadi ru'yatul hilalnya, sampai doanya, sampai niatnya, untuk senantiasa ditekankan untuk kembali kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Seperti berniat misalnya, alhamdulillah selama di sana ya tidak tidak pernah dianjurkan untuk melafazkan niat seperti yang kita lihat sering di sebagian kaum muslimin di negeri yang lain. Kalau di sana tidak, karena sesungguhnya sepakat ahlul lughah bahwa an-niyatu al-qasdu bil qalbi, bahwa niat itu adalah yang maksud yang ada di dalam hati. Maka niat itu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya ada di hati. Atau lebih tepat terjemahannya al-qalbu itu adalah jantung. Tapi karena sudah terlanjur diterjemahkan dengan hati, maka yang dipahami oleh orang ada al-qalbu itu ada hati. Padahal makna asli al-qalbu itu adalah jantung. Jantung. Makanya al-qalbu itu susah untuk stabil karena dia tempat memompakan darah, dan darah itu biasanya masuk oleh syaitan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, ini yang mungkin waktu yang diizinkan, ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah aqadiyah yang erat kaitannya dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan dalam seri yang berikutnya atau dalam dialog nanti kita kembangkan. Mungkin Ustaz Hidayat mungkin akan memberikan pengalaman yang lebih lagi, karena hafalan anak muda kadang-kadang lebih kuat daripada hafalan yang kami yang sudah mulai tua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk penjelasan atau mukadimahnya di kesempatan hari ini. Kita nanti akan berbagi atau mengembangkan dalam diskusi untuk antum yang ingin bertanya. Silahkan ke 081273335531. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu sedikit pengalaman atau mukadimah dari Ustadz kita, Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA, mengenai bagaimana Ramadan beliau di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang kita muliakan guru kita Dr. Asman Yahya Ma'ali LCMA, para pendengar KMTV dan Radio Rabbani dimanapun berada, dan teman-teman yang berada di studio, hafidhakumullah wa ra'akum jami'an. Alhamdulillah, hari pertama kita di musim semi orang-orang beriman, kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa berjumpa dan bisa bertemu. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang berkualitas, yang kita berusaha menjalankan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah sebaik-baik panduan dan sebaik-baik rujukan di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita dalam urusan agama ini, agar kita fokus kepada contoh dan panduan yang telah disampaikan oleh baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun." Yang mengada-adakan dalam perkara agama
yang itu bukan dari tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka jelas amalan itu tertolak. Bahkan dalam ibadah salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Sehingga para ulama kita menukilkan dalam kitab-kitab hadis mereka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya takbiratul ihram, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku', dan bagaimana bacaan-bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan perhatian dan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menukilkan dengan detail, dan kemudian para ulama hadis menuliskan dalam kitab-kitab mereka. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pelaksanaan ibadah haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ini semua menunjukkan betapa kembali kepada Rasulullah di dalam pelaksanaan ibadah adalah sesuatu yang urgen, sesuatu yang harus menjadi semangat kita bersama agar ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas. Tak lupa dan tak bosan kita bersalat kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, kepada keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya yang mulia, serta kaum muslimin yang senantiasa meniti jalan sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kembali kita mengangkat kota Madinah sebagai perbincangan kita di program pagi ini, dengan lebih spesifik indahnya berpuasa di kota Madinah. Naam, kota Madinah adalah kota kerinduan kita bersama, kota yang kita cintai, kota yang di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun peradaban. Bahkan beliau berjuang di sana dengan para sahabat, dan beliau menyampaikan risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh amanah. Maka sahabat-sahabat Imam Malik juga mengatakan bahwa kullu qaulin yu'khadh wa yuraddu illa sahibu hadzal qubur. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan begitupun kita betapa nikmatnya membicarakan kota Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berbagai banyak kebaikan, keindahan, keistimewaan yang harus kita senantiasa bicarakan. Dan pada pagi ini kita bicarakan satu tema, yaitu indahnya berpuasa Ramadan di kota Madinah. Kalau tadi guru kita Dr. Asman 15 tahun menikmati hari-hari indah di kota Madinah dengan berbagai macam musim yang beliau lewati, dan berganti tahun beliau di kota Madinah. Kalau saya cuma hanya 5 tahun lebih kurang menikmati keindahan kota Madinah, walaupun setelah itu datang untuk melaksanakan ziarah ke kota Madinah. Keindahan itu masih terngiang, dan perasaan berada di kota Madinah itu senantiasa hadir dalam ingatan, apalagi memasuki bulan suci Ramadan, karena berbagai macam keindahan kita rasakan. Saya sebagai penuntut ilmu di kota suci Madinah merasakan betapa nikmatnya berpuasa di sana, karena kelebihan-kelebihan yang Allah berikan beribadah di kota suci Madinah. Di antaranya adalah yang membuat kita semangat dan merasakan keindahan adalah melaksanakan salat di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Beribadah dalam bulan suci Ramadan dengan qiyam dan siyam di kota Madinah adalah keindahan yang sangat luar biasa. Di antaranya adalah keutamaan yang ingin saya sampaikan kepada kaum muslimin musyahidin al-kiram wal musyahidat, bahwa keutamaan salat di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti mana yang Nabi sampaikan, salatu
masjid hadza afdalu bi alfi salatin fi ma siwah illa al Masjidil Haram. Maka keutamaan salat di Masjid Nabawi itu dua, jika kita bandingkan ya, salat-salat di tempat lain ya, itu sebanding dengan bi alfi salatin. Keutamaan salat di Masjid Nabawi ya 1000 kali salat jika kita bandingkan dengan masjid-masjid lain kecuali Masjidil Haram di kota Makkah. Semangat meningkat, keinginan beribadah meningkat, ditambah dengan tempat beribadah Masjid Nabawi pun Allah berikan pahala yang berlipat-lipat. Ini keindahan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Berlapis-lapis kebaikan, berlapis-lapis keberkahan, dan berlapis-lapis pahala yang Allah sediakan. Kalau kita berpuasa dengan iman dan ihtisab kepada Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ditambah lagi dengan kita melaksanakan ibadah salat di Masjid Nabawi, dan ditambah lagi dengan qiyamut tarawih di Masjid Nabawi, 2 rakaat saja kita lakukan itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala ya bi alfi salatin fi ma siwah. Nah, di samping kita menikmati hari-hari indah kita di Masjid Nabawi dengan salat-salat kita, dengan ibadah-ibadah kita, maka kita rasakan juga keindahan Madinah dengan kesederhanaan dan kedermawanan. Orang-orang Madinah terpancar, terlihat jelas. Orang-orang Madinah dikenal dengan kedermawanan mereka. Orang-orang Madinah terkenal dengan lemah lembutnya mereka. Orang Madinah terkenal dengan at-tarhib, ya, dengan menyambut baik. Kalau ada kita ke kota Madinah ingin berkenalan dengan orang-orang Madinah, dengan sangat mudah mereka akan menyambut kita. Dengan senang hati mereka akan menyambut kita. Bahkan mereka sering juga bertanya kepada kita, Indonesia? Nah, ini sering ditanyakan, Indonesia? Apalagi nampak kita kalau ada orang yang pakai peci seperti peci yang Ustaz Dazon pakai. Ini jelas ya, Indonesia. Masya Allah, nas tayyibin kata mereka. Ini kalimat yang keluar dari lisan mereka. Tidak ada mereka katakan kalau orang Indonesia datang, ini orang-orang radikal. Tidak ada di sana itu. Terpancar keimanan, terpancar akhlak, terpancar kebaikan dari mereka. Mereka subhanallah ikhwan, ya, orang-orang Madinah, orang-orang kota Madinah secara umum orang-orang baik, dan saya yakin siapapun di antara kita yang pernah ziarah ke kota Madinah atau mukim di kota Madinah, maka pastilah akan mengatakan dengan apa yang saya sampaikan, dengan kedermawanan orang-orang Madinah, dengan keterbukaan mereka dengan kita, bilkhusus orang-orang Indonesia. Demi Allah, mereka senantiasa mengatakan nas tayyibin. Orang-orang Indonesia itu orang-orang baik-baik. Orang Indonesia orang-orang ramah, orang-orang yang santun. Inilah kalimat yang mereka keluarkan untuk kita. Ini harus juga berbanding kaum muslimin dengan keimanan kita. Kita juga harus menjaga lisan. Kita harus juga menjaga akhlak. Kita harus juga menjaga sikap kita terhadap saudara-saudara kita, terhadap ikhwan kita, terhadap kaum muslimin dimanapun berada. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Bukti kedermawanan Ahlul Madinah ketika Ramadan tiba, maka kita lihat Masjidil Haram. Masjidil Haram akan dipenuhi oleh sufrah yang dibentangkan di dalam Masjid Nabawi, dan tersedia di dalamnya berbagai macam makanan-makanan yang sangat bergizi, dan di antara makanan yang paling baik adalah rutab. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang kita dapat dalam cara berpuasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cara berbukanya,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawali buka puasanya dengan rutab. Dan itu tersedia di kota Madinah. Di sufra-sufra yang dibentangkan, Masya Allah. Kita bisa pilih dimanapun. Kita bisa duduk. Kalau tidak ada rutab, ada kurma. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika tidak ada rutab, maka Nabi berbuka dengan kurma, yaitu at-tamar, yang merupakan kurma kering. Dan kalau tidak ada air, maka Rasulullah berbuka dengan air. Kalau tidak ada rutab, tidak ada kurma, maka Nabi berbuka dengan air. Inilah hal-hal yang juga harus kita perhatikan ketika iftar nantinya, hari ini insyaallah. Kaum muslimin, kita dapatkan sufrah, baik itu di dalam Masjid Nabawi maupun dalam atau di luar Masjid Nabawi, di pelataran ya Ustaz ya, di pelataran. Nah, ada hal yang ingin saya sampaikan, pemandangan yang sangat indah, suasana yang sangat mengusik perasaan kita. Betapa dermawannya orang-orang Madinah. Antum kalau jemaah haji tentu keluar dari hotel menuju Masjid Nabawi. Dari mana, dari arah mana saja kita masuk, dari pintu mana saja kita masuk ke Masjid Nabawi, atau arah pelataran mana yang ingin kita duduk, maka sudah terdapat di sana para pemuda-pemuda yang diamanahkan untuk mengajak kaum muslimin yang berpuasa untuk bisa berbuka di sufrohnya sore itu. Subhanallah, keindahan yang tidak bisa terlupakan, keindahan, kenangan indah yang tidak bisa dilupakan. Ketika Ramadan tiba, para pemuda-pemuda yang berbaris siap untuk menarik tangan kita duduk di tempat sufrohnya. Biasanya kalau kita mahasiswa ini sempat nanya juga, Ustaz, ish indak, nah, apa yang ada di sufroh antum gitu ya. Kalau kita orang mahasiswa ya biasanya gitu ya, cari nasi, dan itu ada ya. Dan itu ada. Ini pengalaman juga nampaknya, Ustaz. Ketika kita turun dari bis kampus, itu mereka sudah tahu sekitar jam sekian itu nanti mahasiswa Madinah itu sudah datang gitu ke Haram. Kita diantar oleh kampus ya dengan bis gratis ke kampus ya untuk bisa menikmati indahnya Ramadan di Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari itu kita akan dikejar-kejar gitu ya. Dari kejauhan sudah nampak itu matanya yang melihat kita gitu. Mengajak kita duduk di situ, subhanallah. Maka kalau kita ingin berbuka di tempatnya, maka langsung kita diajak, dituntun tangan kita langsung. Enggak boleh dilepas itu. Enggak boleh dilepas. Nanti kalau dilepas takut pindah ke sufroh yang lain. Ini semangat fastabiqul khairatnya luar biasa. Fastabiqul khairat yang sangat tinggi kaum muslimin. Maka ya silakan hari itu, bahkan dirayunya kita. Ya, hari ini kita nggak mau gitu kan. Mana tahu kita sudah janji dengan para masyayikh yang kita kenal ya, yang juga mengundang kita untuk duduk di sufrohnya, gitu kan. Maka sampai mereka anak-anak muda itu mengatakan, akhi al-yawm faqat. Nah, kira-kira begitulah kira-kira. Kata mereka, hari ini saja antum berbuka di tempat kami. Hari ini saja. Walaupun mungkin besok kalau antum lewat lagi di situ akan ditarik lagi gitu. Tapi ketika itu dia merayu kita gitu. Ingin merayu kita agar bisa duduk di situ. Subhanallah. Pemandangan yang sangat indah, kenangan yang sangat luar biasa. Ya, ukhuwah terlihat jelas dan semangat beribadah sangat nyata, dan semangat kaum muslimin di dalam mencari pahala juga berlomba-lomba. Dan inilah keindahan yang tidak bisa terlupakan di kota Madinah. Luar biasa. Yang mudah-mudahan semangat-semangat seperti ini bisa kita transfer ke negeri kita yang tercinta ini. Semangat-semangat fastabiqul khairat di dalam berbagi juga bisa kita bawakan ke negeri kita ini. Insya Allah sangat positif. Saya kira orang-orang kaya di negeri kita ini banyak. Ya. Makanya dalam berinfak dan bersedekah terkadang bukan kita dituntut ya sampai menjadi kaya dulu. Itulah bedanya zakat kan. Kalau zakat dia harus kaya memang. Ya. Bukti kayanya dia sudah memiliki ya harta yang nisabnya sampai dan haul.
Tapi kalau berinfak dan bersedekah itu tidak menunggu kaya. Siapapun, kapanpun, berapapun, itu adalah amalan yang afdal. Wabil khusus di bulan suci Ramadan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fattara sha'iman," yang beri makan orang yang berpuasa, ya, maka dia mendapatkan pahala orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Allah. Inilah agama rahmah, ikhwan. Agama yang sangat memberikan kepada kita peluang-peluang ibadah dan pahala yang sangat luar biasa. Oleh itu, mari kita bersama-sama menjadi orang yang cerdas, mencari pahala yang berlipat-lipat, mencari pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan hanya hari ini Anda mendapatkan puasa satu orang saja, tapi usahakan hari ini kita mendapatkan pahala puasa lebih dari satu atau dua orang. Caranya mudah. Beli sebungkus nasi, berikan kepada saudara kita yang membutuhkan, dan dia berpuasa, maka insya Allah kita akan bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jagalah dirimu dari neraka walau hanya dengan separuh butir kurma, separuh dari satu butir kurma. Cukup kita berikan. Usaha yang kecil ini, namun dia akan memiliki andil besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keindahan-keindahan ini, ya, keindahan berbagi akan kita rasakan di kota Madinah. Keindahan beribadah akan kita rasakan di kota Madinah. Keindahan semangat beribadah dan mencapai keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah itu sangat kita rasakan di kota Madinah. Dan ini di antara sekian banyak kenangan-kenangan indah yang bisa diceritakan. Terakhir, kalaupun misalnya di kota Madinah seorang mahasiswa bisa jadi dalam satu bulan itu bisa tidak mengeluarkan kos untuk biaya makan, baik itu berbuka maupun sahur, karena didapatkan di sana orang-orang baik yang siap menanggung berbuka dan sahurnya orang-orang yang ingin berpuasa. Subhanallah. Namun memang terkadang lidah kita ini tidak bisa satu menu, ya, karena kita sudah dilatih sejak kecil, ya, menu itu harus berganti-ganti. Maka terkadang kita pengen juga untuk, ya, memanjakan selera kita gitu dengan berbagai macam, ya, makanan-makanan. Ala kulli hal, andai saja kita ingin, ya, mengikuti keadaan dan kondisi orang-orang baik di Madinah, maka kita mungkin, ya, tidak akan bisa mengeluarkan kos untuk biaya berbuka dan sahur di bulan suci Ramadan, karena sudah ada orang-orang muhsinin yang bersemangat untuk, ya, menjamu orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum, dan saya kembalikan ke saudara saya Ustadz Rai. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk kesempatan berbaginya di tema kita untuk hari ini, indahnya berpuasa Ramadan di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau mendengar dari pengalaman-pengalaman beliau ini yang sudah memang notabene-nya menuntut ilmu, selain menuntut ilmu di sana juga sudah otomatis pernah mengalami bulan suci Ramadan dan berpuasa Ramadan di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa di sesi kedua ini kita akan buka tanya jawab di 081273335531 untuk antum yang menyimak melalui radio ataupun menyaksikan di KMTV. Silahkan untuk pertanyaannya seputar tema kita, atau mungkin tema lain juga boleh, seputar bulan suci Ramadan 1442 Hijriah khususnya di tahun ini. Baik Ustadz, dari cerita Ustadz Hidayat tadi saya teringat betapa dipermudahnya untuk beribadah dan melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan untuk dari segi kos sendiri kita memang tidak perlu mengeluarkan banyak, bahkan tidak perlu mengeluarkan sama sekali Ustaz, ya. Nah, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk di 081273335531. Kita coba jawab Ustaz, dari Ummu Maryam di seputaran Cipta Karya. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz untuk kesempatan berbaginya di cerita di kota Nabi, berpuasa di kota Nabi. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah sebelum memasuki Ramadan di kota Nabi atau di khususnya di Madinah ini ada juga perbedaan masuk atau memulai puasa Ustaz, seperti yang sudah disampaikan tadi Ustaz, ya, seperti di negara kita Ustaz,
banyak perbedaan untuk awal Ramadan ini? Apakah melihat bulan dulu atau seperti apa? Ini menunggu pengumuman pemerintah dulu seperti apa? Atau seperti apa di kota Madinah, Ustaz? Nah, ini siapa yang fadhal, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ummi Maryam di Cipta Karya. Tadi sudah kita sampaikan bahwa salah satu dari bentuk keindahan berpuasa di kota Nabi alaihissalatu wassalam, bahwa apa yang diwariskan Nabi dalam menentukan awal dan akhir Ramadan itu masih dikekalkan sampai hari ini, yaitu dengan melihat hilal atau menyempurnakan bulan Sya'ban atau Ramadan 30 hari. Dan alhamdulillah, sepengetahuan kami, saya hanya 15 tahun, belum pernah ada orang-orang di sana berpuasa secara bertingkat. Misalnya ada yang kalau di kita alhamdulillah kadang sampai 4 hari ini perbedaannya, selisih harinya. Dan kadang dalam serumah juga pernah terjadi menantu sudah puasa tetapi mertua masih belum berpuasa, atau menantu sudah sholat hari raya, mertua masih berpuasa. Ini adalah pemandangan yang tidak indah. Tapi alhamdulillah di Madinah selama saya tinggal dan sampai hari ini insyaallah taala mereka satu dengan apa yang diperintahkan Nabi alaihissalatu wassalam, bahwasanya menunggu pengumuman dari pemerintah yang alhamdulillah mahal ini Arab Saudi menjadikan dasar negaranya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya dari pertanyaan dari Ummu Maryam yang ada di Cipta Karya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab, dan mudah-mudahan juga memang untuk awal Ramadan kita harapkan tidak terjadi lagi di negara kita, memang bisa serentak seperti yang sudah dicontohkan atau diaplikasikan. Kalau Ustaz Dasma tadi 15 tahun diaplikasikan selama 15 tahun di Madinah, bahkan sebelum itu juga sudah diaplikasikan sesuai dari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Menyambung pertanyaan lagi Ustaz Ummu Maryam ini, Ustaz, apakah di sana ketika memasuki Ramadan itu bergembira juga dengan hal-hal yang seperti yang dilakukan di negeri kita? Nah Ustaz, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara syariat yang dianjurkan ketika tibanya bulan suci Ramadan, memang kita bergembira. Bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dan ketika Rasulullah SAW melihat hilal, maka Nabi SAW membacakan doa bahwa dan itu dalam doanya itu terpancar kegembiraan, terlihat kegembiraan Nabi kita SAW. Dan bahkan Nabi SAW memberikan kabar gembira itu kepada para sahabatnya dengan mengingatkan. Pertama Nabi mengatakan ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Pertama Nabi mengingatkan bahwa bulan Ramadan adalah telah tiba dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Kataballahu alaikum siyama, Allah wajibkan di dalamnya berpuasa. Lalu Nabi SAW ceritakan di dalamnya dibukakan pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Dan Nabi ingatkan bahwa syaitan dibelenggu. Dan Nabi ingatkan di akhirnya fihi lailatun khairun min alfi syahr, bahwa di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang keutamaannya lebih daripada 1000 bulan. Orang yang diharamkan, maka dia sungguh telah diharamkan padanya darinya kebaikan. Artinya orang yang tidak mendapatkan fadilah, keutamaan, maka dia sungguh telah dijauhkan dari kebaikan. Ini yang seharusnya kita lakukan. Kita bersihkan diri kita, kita bersihkan hati kita. Kita sambut keimanan dengan keimanan, disambut dengan kegembiraan, dengan kesenangan, dengan penuh kegembiraan. Ini yang harus kita gambarkan dengan mempersiapkan diri kita dengan mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan bulan suci Ramadan, ibadah-ibadah apa yang sangat dianjurkan,
apa saja yang mengurangi pahala ibadah kita, apa saja yang akan membatalkan, itu kita pelajari sebagai bentuk persiapan menyambut bulan Ramadan. Hawa kegembiraan bulan suci Ramadan itu sudah terlihat, tergambar dari apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Sehingga ketika Usama ibn Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, ya aku tidak pernah melihatmu ya paling banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban ini." Maka Nabi mengingatkan kita bahwa bulan Sya'ban bulan di mana orang banyak melalaikannya. Kemudian di bulan Sya'ban di mana amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kalaulah kita sudah membiasakan hari-hari kita ya ibadah sunnah, puasa sunnah, maka insya Allah Ramadan masuk itu kondisi dan keadaan fisik kita tidak kaget. Makanya dalam bahasa kita orang-orang Melayu ada puasa hari tua. Hari tua itu kan puasa pertama, puasa yang memang kondisi berubah, mata itu ngantuk, mungkin aktivitas ya semakin berkurang, tidak banyak yang bisa dilakukan kecuali ya badan kita agak sedikit berbeda jika dibandingkan hari-hari lain. Tapi orang-orang yang sudah terbiasa berpuasa, orang-orang yang sudah terlatih tilawah, orang-orang yang sudah terlatih qiyam, tidak akan berubah, bahkan meningkat kualitas dan kuantitasnya. Nah, ini yang harus kita persiapkan secara syar'i. Ya, ilmu, ya keimanan, kejiwaan kita siapkan. Hadir jiwa kita, hadir fisik kita. Begitupun kita ajak keluarga kita hadirkan ya keimanan itu pada anak-anak kita. Kita sampaikan kepada mereka Ramadan telah tiba nak, dan bulan keberkahan sudah kita masuki, maka mari kita fastabiqul khairat di bulan Ramadan ini. Adapun yang saya lihat selama berada di kota suci Madinah, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjaga kota Madinah dan ahlul Madinah dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan cara dan pola penyambutan bulan suci Ramadan. Kaum muslimin semangat menunggu hari-hari menjelang diumumkan oleh pemerintah. Semua terlihat Masjid Nabawi penuh, bahkan masjid-masjid yang ada di sekitar perkampungan juga penuh. Ini semangat kaum muslimin menyambut bulan suci Ramadan. Dan ini bisa terlihat ya, bahwa semangat itu bisa kita lihat ya sampai terakhir bulan suci Ramadan. Bahkan syariat i'tikaf itu dibuka dan bisa kita rasakan bagaimana Masjid Nabawi itu penuh dengan kaum muslimin. Maka tidak seperti yang kita lihat di negeri kita, ya banyak sekali perbedaan adat, yang mana adat menjadi bagian dari syariat. Yang kalau diingatkan nanti ikutannya adat. Tapi adat yang menyalahi syariat. Gitu. Adat yang tidak sesuai dan sejalan dengan syariat. Kalau adat tidak sesuai dengan syariat, kalau adat yang mengundang dosa, maka itu ditinggalkan. Tidak perlu kita pertahankan. Maka di pagi hari misalnya tadi ketika kita menuju lokasi studio ini dari rumah, saya dikagetkan dengan beberapa pemandangan-pemandangan yang subhanallah, anak-anak muda dengan motor-motor mereka ya, bergoncengan, laki-laki dan perempuan yang dinamakan dengan nama-nama yang menipu bahasanya. Ini terbiasa kita. Asmara subuh ya. Itu bukan asmara subuh, itu adalah dosa subuh itu. Ya, itu kemungkaran subuh gitu. Ikhwan, orang-orang beriman selalu dekat dengan kebaikan. Dia cinta dengan amal saleh, berusaha menjaga, memagar dirinya dan keluarganya. Ingatkan kaum muslimin yang punya anak laki-laki, yang punya anak gadis, ingatkan jangan ikut-ikutan asmara-asmara itu. Jangan ikut-ikutan dengan perbuatan-perbuatan itu. Ingatkan, ambil Al-Quran, duduk di masjid, jangan pulang kecuali setelah syuruk. Duduk di sana, berzikirlah di sana. Ambil Al-Quran, ambil mushaf sebagaimana Imam Malik ketika Ramadan
tiba dia meninggalkan kajian hadisnya, fayafirru minal hadisi, ya, dia tinggalkan hadis-hadis Nabi SAW di dalam menyampaikan kajian-kajian beliau, sementara ditutupnya, dan faaqbala ala tilawatil Quran wan nazar ilal mushaf, dia baca Al-Quran, dilihat dari mushaf. Pemandangan ini kita harus hadirkan. Anak-anak muda megang mushaf, anak-anak muda-mudi duduk di rumahnya misalnya bersama mushaf, atau penuhi masjid. Ini terkadang ke masjid tidak, tapi setelah masjid ramai. Nah, ini masalahnya. Nah, di mana letaknya kaum muslimin? Inilah kekurangan, ya, ilmu yang tidak kita miliki berakibat kita melenceng. Ilmu yang tidak cukup mengakibatkan kita jauh dari panduan. Maka ikhwatal iman hafizakumullah wa ra'akum, pemerintah Arab Saudi sangat ketat melalui kementerian, ya, dan hal ini sangat dijaga. Bahkan Hayatul Amr, ya, itu mereka punya, ya, apa istilah kita itu? Nah, punya lembaga khusus mereka untuk, ya, ada kemungkaran-kemungkaran itu mereka langsung cegah. Nampak, bahkan ketika mereka ini kerjanya berkeliling, ada kemungkaran-kemungkaran mereka cegah itu. Dan inilah sebagai usaha, ya, yang harus ditegakkan, yang harus dilakukan agar kota Madinah terjaga dan penduduknya terjaga, kenyamanan beribadah terjaga, dan kita masing-masing merasakan betapa indahnya beribadah dan melaksanakan ketaatan di sana. Wallahu taala alam bissawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya mengenai beberapa bentuk kegembiraan, ya. Nah, kita akan dengarkan dulu tambahan dari Ustaz Dr. Dasman. Fadhal Ustaz. Baik, terima kasih. Jazakallah khairan ya Fadilatul Syekh Doktor. Sebenarnya beliau sudah sangat lengkap, tapi saya ingin tekankan kembali, mereka memang sangat gembira karena Nabi kita alaihissalatu wassalam sangat bergembira. Tapi kegembiraan yang dibuktikan dengan ketaatan, bukan dengan kemaksiatan. Tapi dengan ketaatan, bukan dengan kemaksiatan. Itulah bedanya masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan ilmu yang sahih, dengan amal yang saleh pada umumnya, dengan masyarakat yang jauh dari ilmu yang sahih, apalagi amal yang saleh. Ketika mereka datang Ramadan, mereka ingat untuk mempersiapkan diri dan keluarganya, bahkan anak-anaknya dipersiapkan untuk datang bersama-sama ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang membawa bayinya untuk pergi salat tarawih. Jadi anak bayi yang masih, kalau kita lihat mungkin masih merah, ya, mungkin dalam baru selesai ibundanya nifas barangkali, tapi sudah dibawa ke Masjid Nabawi. Karena memang, atau dia karena cita-cita di Madinah di Masjid Nabawi, karena memang tidak ada larangan untuk bawa bayi waktu itu. Tapi kalau sekarang ibu bayi pun tak boleh dibawa karena musim pandemi. Tapi kalau dulu bayi pun dibawa. Nah, bahkan mereka sholat kadang-kadang sambil menggendong bayinya kalau menangis. Dan alhamdulillah ini yang mereka persiapkan. Kemudian juga mereka mempersiapkan itu di seluruh Masjid Nabawi, baik di dalam maupun di pelataran. Itu penuh dengan apa yang disebut tadi oleh Ustaz Dayat, supra-supra. Dan tempat itu seolah sudah dicharter, seolah sudah dibayar selama sebulan tuh, dia tidak berpindah-pindah dari situ tiap hari. Iya. Jadi setiap hari dia bentangkan suprahnya, dan sampai akhir Ramadan dia tetap di situ menyiapkan perbukaan untuk siapapun yang akan berbuka puasa. Makanya seperti yang beliau sebutkan tadi, kami mahasiswa kalau yang sudah sesuai seleranya dengan selera orang sana, bisa menabung biaya makan selama sebulan Ramadan itu. Sahur ada, wah sahurnya tidak tanggung-tanggung. Kambing Ustaznya pakai onta, pakai ayam. Ayamnya di sana bukan seperti kita sekeluarga 1 ekor, di sana satu ekor untuk 2 orang. Jadi makanya kalau ada teman kita yang menikah semua orang Arab, bawa ke rumah habis ayam orang tuanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mereka tidak tanggung-tanggung berinfak
Di bulan Ramadan, subhanallah, di bulan Ramadan adalah musim seminya mereka memanen infak sebanyak-banyaknya. Bersedekah artinya mereka mengumpulkan infak sebanyak-banyaknya. Makanya menjadikan bulan Ramadan sebagai masa berbuat kebaikan, masa panen pahala, dan ini yang mereka persiapkan. Dan inilah kegembiraan yang sesungguhnya. Mereka bisa duduk di Masjid Nabawi, bahkan ada orang tua di sana. Dia itu bisa mengkhatam 1 hari 1 juz. Bukan 1 juz, 1 khatam 1 hari. Subhanallah. Bagi kita mungkin tidak mungkin. Tapi yang melaksanakan itu sangat mungkin. Kita 1 khatam 1 bulan, itu bukan main sulitnya. Dia setiap hari. Dia punya tanggung jawab keluarga, bisa dia. Subhanallah. Karena dia siapkan dirinya untuk bulan Ramadan. Menabung mereka untuk bulan Ramadan. Untuk apa? Supaya di bulan Ramadan ini adalah masanya beribadah dan benar-benar bergembira. Bukan dengan bergembira dengan melakukan perayaan-perayaan sebelum Ramadan, lalu di Ramadan jauh dari rumah Allah. Kalau di sana, alhamdulillah, kalau di Masjid Nabawi secara khusus, semakin ke ujung semakin ramai jemaahnya. Mereka semakin mengintensifkan ibadah. Kalau kita, masya Allah, semakin ke ujung semakin sepi. Dan subhanallah, walaupun ada sebagian dari di akhir-akhir mereka juga sudah mulai, tetapi pada umumnya kebanyakannya mempersiapkan diri untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya mengenai kegembiraan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Khususnya di tahun ini, memang kegembiraan yang dicontohkan di kota Nabi adalah dengan berbuat atau memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan banyak memberikan atau hidupkan hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, generasi Robani dimanapun antum berada yang bisa mendengarkan siaran kita ataupun bisa menyimak melalui KMTV, silakan untuk antum yang di studio mungkin ada pertanyaan. Baik, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Sini saya mau menanyakan, bagaimana tata cara masyarakat di sana dalam menunaikan zakat fitrah, Ustaz? Biasa kalau di Indonesia kan ada amilnya, kemudian bahkan bayarnya ada dengan uang, atau bagaimana tata cara di sana? Begitu Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Kita jawab Ustaz. Jazakallah khairan. Ini menarik juga ini ya, bagaimana mereka zakat fitrahnya. Pada umumnya atau pada asalnya zakat fitrah itu dilaksanakan sendiri-sendiri. Artinya tidak ada amilnya. Karena yang ada amil itu adalah zakat harta. Baik harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Tetapi kalau zakat fitrah itu adalah sendiri-sendiri. Dan pada umumnya ini yang berlaku. Mereka membeli sendiri berasnya. Dan itulah kemurahan orang Arab, walaupun yang fatwa yang mereka laksanakan 2,68 kilo, tapi rata-rata bungkus zakatnya itu 3 kilo. Mereka bukan naiknya turun ke bawah, tapi bulatannya ke atas. Jadi zakat fitrahnya sudah dipakai 3 kilo. Bahkan tidak jarang mereka tanpa hitung lagi. Misalnya sekeluarga beli beras 1 karung 50 kilo misalnya untuk 10 orang. Berarti masing-masing orang 5 kilo. Saya termasuk korban menerimanya gitu. Ya tiba-tiba sudah diantar malamnya. Ya kita kan karena mahasiswa terhitung miskin kan, walaupun saya tak miskin, tapi keluarga saya kan miskin, tidak ada. Jadi tiba aja malam itu datang karung beras. Ini apa? Ini zakat fitrah kami sekeluarga. Ya tidak mungkin kita tolak, karena kita mau juga memang. Tidak mungkin, karena di antara yang kaya-kaya kita yang paling miskin. Sebenarnya ya susah cari orang miskin lebih kurang ini untuk masalah makan ya. Masalah makan, karena semiskin-miskinnya orang di sana tetap punya mobil gitu. Memang mobil. Cuman kadang-kadang beristri yang payah dikit karena maharnya tinggi. Maharnya tinggi. Kalau kita cukup seperangkat alat sholat di sana masya Allah, seperangkat rumah tangga. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka zakat fitrah bayar sendiri,
Dan umumnya juga mencari waktu yang afdal, yaitu seketika terbenamnya matahari akhir Ramadan. Setelah diumumkan malamnya mereka membayarnya. Ini secara umum. Cuman karena sebagian mungkin karena sibuk, karena musafir dan sebagainya, tidak mau ribet, mereka juga mewakilkan. Tapi istilahnya bukan amil seperti di masjid-masjid yang masih ada amil, tidak. Mereka mewakilkan ke lembaga-lembaga yang resmi dapat izin dari pemerintah seperti WMI misalnya, atau Al-Hayatul Alamiyah Lishabab Al-Islami, itu organisasi pemuda muslim sedunia, atau melalui lembaga misalnya Jamiatul Bir, yaitu lembaga charity yang bertugas menyalurkan bantuan-bantuan sosial dan dakwah serta pendidikan, atau lembaga-lembaga lainnya, sosial lainnya yang mereka percayai untuk menyalurkan itu. Nah, lembaga ini menerima uang dari muzaki dengan keluarganya. Nanti mereka yang siapkan berasnya dengan modal mereka sendiri. Nah, ini sebenarnya bagus diadopsi sistem ini oleh para amil zakat kita hari ini. Ya, kalaupun nafkah amil sebenarnya bukan amil tapi sebagai perwakilan orang-orang yang berzakat. Maka saya usulkan di masjid-masjid panitia masjid dalam hal ini supaya menghilangkan subuhat nanti, karena sebagian kan ambil uang saja. Uang ini sebagian kecil ulama membolehkan dan jumhur ulama tidak membolehkan. Dan ini yang berdasarkan dalil yang lebih kuat. Yang lebih kuat adalah tidak sah zakat fitrah kecuali dengan bahan makanan. Nah, ini kadang-kadang diambil siapkan beras 2,5 kilo, itu ini jual berulang kali gitu. Pertama menjual barang yang tidak miliki, yang kedua menjual satu barang berkali ini tidak ada dalam masjid lagi. Jadi oleh sebab itu maka amil masjid itu bisa bertindak sebagai wakil. Yang wakil boleh ngambil upah, tapi boleh juga dia sebagai distributor. Artinya dia punya beras, orang lain beli, nanti dia salurkan. Nah, di wakil, posisi wakil berhak mendapatkan upah dari orang yang berzakat. Atau distributor berhak mendapatkan keuntungan dari beras yang dia jual. Silakan pilih. Masjid juga boleh, uang masjid dipakai, tapi keuntungannya untuk masjid. Daripada sistem yang dibuat seperti sekarang. Sehingga amil zakat berharap dapat bagian dari zakat, itu tidak boleh. Karena yang amil yang dapat bagian itu pada asalnya zakat harta. Kalau ini tidak. Wallahu ta'ala alam. Oleh sebab itu pada umumnya mereka dengan mewakilkan atau membeli dari lembaga yang sudah resmi. Kita kan alhamdulillah banyak yayasan-yayasan, banyak. Bahkan masjid sendiri bisa melakukan hal yang sama. Mereka hanya sebagai wakil. Nah, wakil ini bisa dengan sukarela tanpa ngambil upah. Tapi kayaknya payah juga ya. Rata-rata amil ingin dapat bagian. Yang mungkin saja sebagian lebih banyak bagian amil daripada fakir miskinnya. Dan dia menganjurkan, ikhwan kaum muslimin, dia menganjurkan, tapi mohon para amil tidak tersinggung ini. Saya lebih menganjurkan setiap orang mengantarkan zakatnya ke yang mustahik dengan beberapa alasan. Satu, merasakan beratnya pekerjaan itu, dan itu ada nilai pahala. Yang kedua, ada silaturahim antara muzaki dengan penerima. Ada hubungan. Ya, karena mungkin dalam setahun itu sekali itu kita datang ke rumah orang miskin ini. Dalam setahun itu mungkin. Yang ketiga, melihat keadaan orang miskin ini, ada kemungkinan kita akan terbesit pula untuk membantu di luar zakat. Ya, sudah mendekati hari raya, ternyata di rumahnya nggak ada apa-apa. Beras saja dikasih tidak mungkin. Mungkin katakan berikan bantuan untuk beli lauknya. Yang kelima, yang keempat, bahwasanya kita butuh doa. Ya, butuh doa. Kalau seandainya amil saya ngantar, doanya tuh amil, makasih Pak katanya. Tapi kalau kita enggak,
Kita yang dapat doa semoga Allah murahkan rezeki Ustaz. Apalagi kalau seandainya awak beri lebih daripada yang ini. Adapun alasan misalnya tidak terjadi pemerataan, memang tidak ada syarat untuk dimeratakan. Itulah biarkanlah orang mendapat rezeki setiap sesuai dengan sesuai yang Allah tentukan. Makanya disinilah lebihnya orang yang saleh dengan tidak saleh, orang yang sering ke masjid dengan tidak ke masjid. Misalnya saya nak bayar zakat, saya lebih cenderung kepada orang yang sering terlihat di masjid, atau setidaknya orang yang di rumahnya selalu baca Quran, lebih daripada orang yang sama sekali berpaling dari agama Allah SWT. Maka tidak ada aturan dalam zakat ini mesti ada pemerataan. Tidak, semuanya mengalir berdasarkan takdir yang Allah takdirkan, si fulan lebih banyak dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya mengenai mekanisme pembayaran zakat fitrah di kota Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih awal Ramadan ada zakat fitrah, tak apa-apa Ustaz ya. Nah, ini pertanyaan dari selanjutnya, pertanyaan dari Umu Ririn di Ririn Umu Nafisah. Ini pertanyaan sebentar lagi juga Ustaz, nanti sore mungkin. Ada dua versi doa berbuka puasa Ustaz. Manakah yang sebaiknya digunakan? Yang pertama zahabaz zama sama Allahumma lakasumtu. Ini yang mana Ustaz? Syukran jazakallah. Fadal Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ummu Nafisah, ini pertanyaan sering ditanyakan orang. Yang masyhur adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ini yang ada dalam teks hadisnya. Tetapi orang Indonesia kan kreatif, ditambah lagi birahmatika ya arhamar rahimin, ya, ada tambahan ini. Ini tambahan ini tidak ada dalam riwayat manapun. Yang ada adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu. Ya Allah, karena engkau aku berpuasa, dan Allahumma laka sumtu wa bika, dan denganmu aku beriman, wa ala rizqika aftartu, dan karena rezekimu aku berbuka. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, hadis ini dinilai oleh para ulama hadis adalah hadis yang dhaif. Adapun yang lebih tinggi derajat daripada hadis ini adalah doa setelah berbuka, yaitu dhahabadh dhama wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dan doa ini dibaca setelah dan sesuai dengan redaksinya. Dhahabadh dhama, telah hilang dahaga, wabtallatil uruq, urat-urat nadi sudah basah, wa thabatal ajru insyaallah, telah tetaplah pahala yang Allah janjikan. Ini kan setelah berbuka. Kalau tadi kan doa sebelum berbuka. Ini juga menambah lemahnya hadis yang pertama, walaupun yang paling masyhur. Nah, apakah boleh dibaca atau tidak? Kalau niatnya sebagai doa khusus puasa, baiknya ditinggalkan. Tapi kalau seandainya ingin dibaca juga, tapi tidak meyakini itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang setelah puasa, insya Allah ini masalahnya lapang, tidak masalah. Masalahnya menisbatkannya ke Nabi Alaihi Salatu Wassalam. Dan kalau seandainya kita khawatir akan dianggap menisbatkan, maka hafallah doa yang lebih sabit tadi, wallahu taala a'lam. Tapi cepat sekali belum berbuka ini. Nanti jadi ingat berbuka kita. Sama zakat fitrah tadi, jadi ingat hari raya kita. Iyalah, terima kasih karena memang ini yang selalu. Mungkin Ustaz Hidayat silakan. Tambahkan Ustaz. Pertama memang yang harus kita perhatikan ya, bahwa mukmin atau orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Apalagi ketika dia ingin berbuka, maka kepada kita kaum muslimin, waktu-waktu menjelang berbuka itu adalah waktu-waktu yang indah, waktu-waktu mustajab. Oleh itu coba kita berikan waktu ini sesuai dengan apa yang dianjurkan Nabi SAW. Ajak keluarga kita, ya, ajak istri kita, anak kita duduk, menggunakan waktu yang berkah itu, yang mustajab itu untuk berdoa. Setengah jam misalnya sebelum berbuka,
Tidak ada lagi kegiatan-kegiatan di dapur misalnya, tidak lagi kegiatan-kegiatan yang menyibukkan diri kita dalam urusan-urusan ya sifatnya adalah perkara-perkara makanan. Tapi fokusnya kita bersama-sama dengan keluarga kita ya untuk meminta dan bermunajat kepada Allah. Karena memang di antara ayat doa itu Allah urutkan dalam ayat Siyam, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu dalam urutan ayat Siyam 183 184 185 186 sampai 187 itu ayat Siyam. Di tengah-tengah itu ada ayat doa. Dan Nabi juga menyebutkan bahwa orang yang berpuasa itu doanya mustajab. Oleh itu, perbanyaklah doa, perbanyak meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kapan? Ya, ketika kita menjelang berbuka. Dan pada umumnya orang berpuasa itu doanya mustajab. Nah, oleh itu, ingatkan anak-anak kita. Ini semakin sore, semakin ramai jalan. Semakin mau menjelang berbuka, semakin teringat macam makanan. Semakin nak dikejar keluar sana. Sudah, selesai urusan. Dan disitulah nanti berbedanya orang yang berilmu tentang ini dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu berusaha dia akan memanfaatkan waktu itu. Orang yang tidak ada ilmu padanya maka dia anggap hal yang biasa. Bahkan asyik pemandangan ramai, jalan macet, kan? Bahkan terkadang azan dikumandangkan kita sedang di atas kendaraan. Usahakan kaum muslimin kita manage betul waktu kita. Kita jaga betul waktu-waktu ini agar kita maksimal di dalam menjalankan ibadah siyam kita. Nah, ketika kita di antara sunnah Nabi SAW adalah ta'jil. Kita menyegerakan kita berbuka. Tapi tentukan pastikan azan sudah didengarkan gitu kan. Dan baca bismillah. Kalau tadi disampaikan adalah rutop yang dianjurkan, yang pertama Nabi berbuka dengan rutop. Ya, baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak ada rutop, boleh kita berpindah ke kurma. Kalau tidak, kita boleh berpindah dengan air putih. Nah, setelah kita makan, setelah kita minum, barulah kita baca doa tadi. Ya, Zat ya. Zahabal dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Berusaha kita untuk mencari dan mengamalkan dari hadis-hadis Nabi SAW yang paling dikuatkan oleh para ulama kita dari sisi derajat hadisnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan keluarga kita, dan semoga Allah bimbing kita di dalam menjalankan ibadah siyam ini dengan sebaik-baiknya. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya mengenai redaksi ataupun apa yang dibaca di doa berbuka puasa atau setelah berbuka puasa seperti yang pendapat yang lebih kuat. Kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Masih seputar tema Ramadan ini. Pertanyaan dari Akmar di seputaran Bintungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, mengenai rakaat salat tarawih Ustaz. Terjadi juga perbedaan di negeri kita. Ada yang melaksanakan 11 rakaat dengan witir, ada juga yang melaksanakan 23 rakaat dengan witir. Ini yang kuat atau pendapat yang lebih kuat yang mana Ustaz? Jazakallahu khairan. Nah Ustaz. Tentang salat tarawih, bukan di kita yang berbeda. Di sana juga ada perbedaan. Kalau di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi itu sudah 23 rakaat. Dan di masjid-masjid yang biasa, masjid yang bukan Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Quba, ya, itu mereka 8 atau 11 dengan witir. 8 atau 11 dengan witir. Dan dalam masalah ini, insya Allah masalahnya lebih luas. Terjadi dua pendapat dalam hal ini. Sebagian mengatakan tak boleh lebih dari 11 rakaat. Yang kebanyakan ulama mengatakan boleh 11, lebih dari 11. Yang afdal adalah 11. Yang mengatakan tak boleh adalah berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala riwayat Muslim,
anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma shalla fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan akthara min 11 raka'ah. Nabi tak pernah salat di malam hari di Ramadan atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Shalla arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, thumma shalla arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Salatlah beliau salat 4 rakaat, jangan tanya bagaimana indahnya, bagaimana panjangnya salat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian salat lagi 4 rakaat, jangan tanya bagaimana panjang dan bagaimana indahnya salat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian thumma shalla thalathan, kemudian beliau salat 3 rakaat. Kemudian dalam hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani dalam Sahih Al-Bukhari, beliau juga mengatakan ramaktu salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Saya memperhatikan salat Nabi alaihi salatu wassalam di bulan Ramadan. Ini legas lagi. Shalla rak'ataini tawilataini. Beliau salat 2 rakaat panjang. Thumma shalla rak'ataini tawilataini duna rak'ataini al-ulayain. Kemudian salat lagi 2 rakaat panjang tapi tidak sepanjang 2 rakaat pertama. Kemudian dia ulang ini, thumma shalla rak'ataini tawilataini duna rak'ataini al-ulayain. Thumma shalla rak'ataini tawilataini duna rak'ataini al-ulayain. Thumma shalla thalathan. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang menyebutkan bahwa memang Nabi alaihissalatu wassalam salatnya 11 rakaat baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, seperti dalam hadis Usama bin Zaid, hadis Abdullah bin Abbas, hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Abdullah bin Umar dan lain-lainnya. Tetapi yang mengatakan bagi yang mengatakan tak boleh ditambah, dia menjadikan hadis ini sebagai mukhassis li hadis, sebagai mukhassis hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal salatul laili masna masna. Salat malam itu adalah 2 rakaat. Di sini Nabi tidak membatasi. Nah, apa yang membatasi? Amal Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan jumhur mengatakan hadis ini bukan mukhassis, tetapi adalah bukan mukhassis, tapi adalah bagian dari mufradatil umum. Artinya bagian dari umumnya ayat hadis yang pertama. Hadis tadi salatul laili mathna mathna. Salat malam itu adalah 2 rakaat. Dan inilah yang diriwayatkan dari banyak dari as-salaf, di antaranya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari cucunya Umar bin Abdul Aziz, dari Imam Az-Zuhri dan lain-lainnya. Bahkan ada kitab khusus ditulis oleh Syekh kami Syekh Atiyah Muhammad Salim, salatu tarawih munzu akthara min 1000 sana di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat tarawih sejak lebih dari 1000 tahun di Masjid Nabawi alaihi salatu wassalam. Bahwasanya ini yang secara dari zaman as-salaf lagi sampai hari ini dilaksanakan sebanyak 23 rakaat. Wallahu ta'ala alam, dalam masalah ini lapang, tidak ada yang perlu diperselisihkan, sebagaimana juga di sana hari ini secara umum ya, kecuali di kajian-kajian akademis terjadi khilaf, itu biasa kajian akademis harus dibedakan. Sedangkan di masyarakat awamnya, masyarakat umum, tidak seperti yang terjadi di tempat kita. Kalau kita ribut gara-gara itu, kalau di sana alhamdulillah tidak ada ribut-ribut di lapangan. Paling ribut di kalangan mahasiswa, para penuntut ilmu itu biasa ribut. Dengan para ulama itu biasa ribut. Kalau kita enggak, kalau ribut ustadznya, masyarakat jemaahnya dia bawa ribut gitu. Jangan dengar-dengar, itu masalah. Allah musta'an. Inilah kelebihan dan indahnya di Madinah, karena memang mereka walaupun berbeda pendapat tapi disatukan oleh imam atau pemerintah yang senantiasa mengembalikan umat kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Hidayat. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya mengenai perbedaan jumlah rakaat salat tarawih khususnya di negeri kita yang sudah banyak kita lihat sampai saat ini. Baik, kita ingatkan kembali untuk antum, kita hanya sampai jam 9.30 ya. Naam. Masih ada sisa waktu dari pertanyaan yang masuk lagi di 0812 73 33 55 31. Bismillah, izin bertanya Ustadz.
bagaimana kita menyikapi atau mana sebaiknya yang kita ikuti Ustaz terkait berbedanya masuk waktu azan subuh oleh Muhammadiyah dan pemerintah. Jazakallah khairan Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya. Nah. Sebenarnya memang dalam masalah salat ini hukum asalnya kita ikut imam. Nah. Dalam hal ini adalah al-imamul am, pemerintah. Yaitu karena mereka lah yang bisa mengeksekusi segala aturan. Bukan lembaga-lembaga, karena lembaga apalagi kalau tidak menjadi wakil pemerintah justru akan menambah masalah. Ini hukum asalnya. Dan pemerintah dalam hal ini berkewajiban untuk amanah dan benar-benar teliti untuk mengeluarkan aturan. Mesti merujuk kepada ibadah, tentu merujuk kepada syariat. Kalau kita konteksnya negeri Kesatuan Republik Indonesia ini, karena mengakui banyak agama, tentu untuk agama Islam wajib merujuk kepada referensi asli Islam. Tidak boleh dicampur-campurkan dengan agama lain, tidak boleh. Ya, karena masing-masing agama pasti tidak suka dicampuri oleh agama lain, kecuali yang memang tidak kuat agamanya. Yang kokoh agamanya tidak mungkin menerima pencampuran itu. Hanya orang-orang yang lemah saja dalam beragama yang mau mencampur-campurkan agama. Karena dia sendiri tidak mencintai agamanya. Kalau siapa yang mencintai agama tidak mau dicampur. Sebagaimana istri kita tidak mau cintanya dicampur dengan cinta kemadunya. Pasti tidak suka. Ini lebih daripada cinta seorang istri kepada suami. Ya, lebih. Masalahnya surga atau neraka ini. Demikian juga dalam masalah agama Islam, maka wajib merujuk kepada referensi asli Islam. Alhamdulillah, ketika Allah angkat Nabi kita ke langit untuk menjemput perintah salat, dan kisahnya sudah masyhur, baru saja kita bagi yang peringati Isra Mi'raj, bagi yang tidak baru saja tahu kita bahwa Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput perintah tersebut langsung daripadanya di atas. Kemudian besoknya Jibril turun, lusanya Jibril turun lagi untuk menentukan awal dan akhir waktu. Nah, inilah menjadi patokan. Nah, yaitu patokannya adalah matahari, siang malam. Masuknya waktu zuhur, tergelincirnya matahari. Masuk waktu asar, bayangan sesuatu dua kali bayangannya. Bayangannya dua kali dari bendanya. Kemudian habis waktu asar, terbenamnya matahari. Masuknya waktu maghrib sampai terbitnya syafaq merah. Kemudian hilang syafaq merah, masuk waktu isya. Kemudian masuk waktu subuh, fajar shadiq, yaitu terang yang memancar di timur. Nah, ini yang jadi patokan. Permasalahan kita timbul di saat kita tidak lagi memakai metode yang asli ini. Rata-rata sudah melihat jam atau memakai ilmu hisab. Nah, ilmu hisab. Sehingga sebagian mewajibkan kita pakai hisab di Ramadan karena salat sendiri lebih penting pakai hisab katanya. Padahal di hisab di salat juga belum disepakati. Belum disepakati. Pada asalnya tetap harus melihat tanda-tanda yang disebutkan syariat. Kecuali dalam kondisi tidak mungkin. Nah, sekarang mungkin atau tidak? Sangat mungkin sekali. Oleh sebab itu, dalam masalah ini sebenarnya sudah lama diangkat oleh saudara-saudara kita dulu di majalah Qiblati. Ada beberapa masyayikh dari Makkah, di antaranya Syekh Al-Khairi, saya kenal orangnya. Mereka pernah memperhatikan, bahkan meneliti, bahkan Ustaz Agus Hasan Basri pernah menurunkan artikelnya di majalah Qiblati. Sudah lama sekali, tahun 2000-an, bahwasanya mereka meneliti di Malang, Jawa Timur, rata-rata waktu subuh yang ditetapkan dengan ilmu hisab itu maju 15 sampai 20 menit.
Artinya orang sudah azan subuh sebelum waktu subuh masuk. Azan subuh sebelum waktu subuh masuk. Kenapa? Patokannya adalah ilmu falak tadi, ilmu hisab. Dengan demikian, mereka bisa buktikan secara fakta nyata bahwa waktu subuh berdasarkan ilmu hisab ternyata keliru. Dan ini sudah disampaikan pihak yang berwenang, namanya Kementerian Agama, tapi belum ditindaklanjuti sampai hari ini. Dia belum tindaklanjuti sampai hari ini. Mungkin beberapa sebab, wallahu taala alam. Nah, sekarang datang lagi saudara-saudara kita di organ ormas Muhammadiyah, jazakumullah khairan. Dan karena keinginan untuk membetulkan ini, maka mereka membuat kajian, tapi saya belum membaca secara teliti maka hasil daripada tujuan tersebut, di mana dimajukan 8 menit subuh yang ada di jadwal sholat sepanjang masa itu, ditambah 8 menit lagi. Ditambah 8 menit, apakah ini berdasarkan ilmu hisab juga? Saya tidak tahu. Mungkin pada umumnya kalau saudara-saudara kita Muhammadiyah berdasarkan ilmu hisab juga. Kalau masih berilmu hisab, berarti masih belum di jalur utama. Maka yang dilakukan di apa yang dirilis oleh Kiblati lebih akurat karena melihat langsung. Didukung lagi dengan fakta-fakta. Jangankan hisab di sini, hisab di Arab Saudi sendiri, seperti yang disebutkan dalam fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, banyak orang-orang Badui yang mengadu, yang tinggal di perkampungan, pedalaman, mengatakan bahwa waktu yang dibagikan berdasarkan takwim Ummul Qura sendiri, waktu subuhnya juga maju 15 atau 13 sampai 18 menit. Dan ini saya sudah sampaikan juga ke pihak yang terkait supaya memperhatikan kembali masalah ini. Apakah ini bergeser terus atau tidak? Yang penting berdasarkan hisab ternyata ada kekeliruan khususnya di waktu subuh. Nah, siapa yang diikuti sekarang? Yang diikuti sekarang, kalau antum bisa lihat hisab, antum harus berdasarkan, antum lihat terbitnya fajar, antum ikut itu. Dan untuk hati-hati, saya menasihati para pengurus masjid untuk pertama mengakurkan jam digitalnya. Karena setiap masjid atau hampir setiap masjid yang punya jam digital, jamnya selalu maju pada umumnya. Saya setiap masuk masjid, mesti saya bandingkan jam. Sekarang saya bawa 2 HP, bawa jam, sekarang tidak pakai jam lagi ya. Atau saya tanyakan jam yang lain tentang, lalu saya bandingkan jamnya. Rata-rata jam digital yang ada itu rata-rata selalu maju. Ada yang majunya sampai 5 menit. Nah, kalau dia 5 menit sebelum jadwal hisab sendiri, dia sudah azan, kemudian nanti hanya untuk sholat 2 rakaat, otomatis dia sholat di luar atau sebelum waktu sholat masuk. Maka bisa hal ini disiasati untuk sementara sampai ada keputusan nanti dari Kementerian Agama dalam hal ini, bahwasanya untuk mensiasati ini, ya azan jangan terlalu cepat. Yang kedua, qamat juga diperlambat. Ya, kalau saya usulkan antara azan dan qamat itu tidak kurang dari 20 menit. Dari selesainya azannya, bukan dari awal lagi. 20 menit. Pertama, waktu subuh ini orang banyak yang terbangun pas azan. Yang kedua, selepas bangun itu rata-rata umat ini perlu laporan surat jalan dulu. Ya, buang hajat dulu. Kemudian, mohon maaf, mungkin di malam hari dia melakukan sesuatu yang mewajibkan dia untuk tidak bisa langsung wudhu, tapi bersuci dulu, baru wudhu, kemudian mandi dulu, ganti pakaian dan sebagainya. Ini proses yang memerlukan waktu lama. Jangan pakai hujah bahwa kan sudah ada ngaji sebelum itu. Ngaji tidak jadi patokan karena dia tidak disyariatkan. Yang disyariatkan wajib bangun itu waktu azan. Kalau waktu ngaji orang rata-rata narik selimut lagi. Azan pun masih juga narik selimut. Apalagi ngaji. Masih ngaji kok. Rata-rata mohon maaf. Pertama, ngaji itu tak pernah didengarkan pada umumnya. Yang kedua, sering mengganggu orang yang baik yang sholat sunat di masjid ataupun yang sholat sunat di rumah. Yang ketiga, gharimnya sendiri tidak dengar juga. Yang ketiga, tidak pengaruh pada cepat dan lambat orang ke masjid pada umumnya. Pada umumnya, masih ngaji. Misalnya kita sedang rapat nih, dah ada ngaji, masih ngaji, masih ada waktu.
patokan tetap azan. Makanya Nabi SAW jadikan azan, bukan ngaji. Dan bukan pengumuman, apalagi sahur-sahur hari ini. Enggak itu. Kita lebih menukar yang lebih baik, diambil yang kurang baik. Wallahul musta'an. Apalagi ada larangan dari Nabi SAW membaca Al-Quran dengan suara nyaring di masjid. Kecuali memang jemaah sudah berkumpul, ingin mendengarkan Quran sama-sama, itu dipersilahkan. Tapi kalau seandainya hanya untuk mengganggu dan tidak berpengaruh, maka saya usulkan untuk ditiadakan. Lebih baik azan pertama membangunkan, bagi yang bangun bisa sholat dengan nyaman, bagi yang tidak bangun bisa tidur juga dengan nyaman sampai waktu azan yang kedua. Ya, dia sudah ancang-ancang, sudah azan pertama, berarti setengah jam lagi insya Allah bangun. Wallahul musta'an. Jadi oleh sebab itu dalam hal ini tetap pemerintah lebih punya wewenang dalam menetapkan ini. Cuman karena sudah ada keraguan tadi, siasati dengan lambatnya qamat dan juga lambatkan azan. Karena terlambat azan 5 menit tidak masalah. Tetapi cepat azan setengah detik bermasalah, khususnya Jumat. Banyak mungkin, wallahu alam, gara-gara digital ini khatib naik mimbar sebelum waktu. Ini berimbas pada batalnya salat. Mohon maaf, saya setiap khutbah saya perhatikan dulu. Saya pastikan beberapa aplikasi saya cocokkan waktu salat. Walaupun sudah berbunyi alarm di masjid, saya tidak naik mimbar dulu. Sebab apa? Ini juga para khatib tolong diperhatikan, karena jam digital itu sering maju. Apa sengaja pengurusnya ingin maju cepat selesai? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Yang penting perlu diteliti dan perlu dirawat terus jam digitalnya. Pada umumnya saya perhatikan sering maju. Oleh sebab itu jangan naik mimbar dulu sebelum ini. Walaupun terlambat 2 menit, 5 menit, tidak masalah pada pelaksanaan salat. Tapi kalau cepat setengah detik belum masuk waktu, bisa membatalkan Jumat kita. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Barangkali ada tambahan dari Dr. Hidayatullah. Baik, jazakallah khair. Fadhal Ustaz untuk ditambahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah disinggung oleh guru kita Dr. Asman terkait dengan kegiatan sebagian bahkan mungkin kaum muslimin yang pada hal ini pada kaitan ini adalah para pengurus masjid, ya, yang perlu juga kita ingat-ingat bersama bahwa ketika iftar misalnya terkadang kita mendapatkan berbagai aktivitas di masjid, ya, dengan mengawali terlebih dahulu dengan kegiatan misalnya memutar radio dengan tujuan ia ingin mengingatkan masyarakat bahwa sebentar lagi berbuka puasa. Dan ini terkadang ada hal-hal yang mukhalafah, terjadi mukhalafah. Kalau niatnya untuk mendengarkan misalnya di radio itu kajian sebelum berbuka, nggak ada masalah. Tapi terkadang ini bisa kebablasan, ya, gharim entah kemana, pengurus entah berada di mana, sehingga radio diputarkan terkadang antara acara kajian dan jedah menjelang berbuka ada hal-hal lain, ya, yang kita dengarkan, gitu. Terkadang sengaja pula untuk diputar yang katanya ya nasyid gitu kan, untuk menyegarkan kaum muslimin. Akhi fillah, khususnya para pengurus, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rumah Allah yang kita bersihkan dari segala hal yang mengotorinya. Dan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlipat-lipat. Jangan kita kotori, jangan kita kurangi pahala ibadah puasa kita dengan yang mendengarkan lagu-lagu ataupun musik-musik yang diputarkan menjelang berbuka puasa. Terkadang sengaja pula diputar gambus itu dulu. Nah, ini kreativitas yang perlu dievaluasi. Terlalu semangat kebablasan. Maka yang paling aman adalah apa yang dilakukan dalam Islam yang disyariatkan. Lakukan itu lebih aman. Keluar dari permasalahan itu lebih utama. Ini ketika berbuka.
Ini tidak cukup ketika berbuka terganggu. Terkadang kita masih dalam kondisi orang ya qiyam barangkali menjelang 1 jam menjelang sahur. Itu terkadang sudah terdengar ngaji tadi. Ngaji. Tetapi di setelah ngaji ada pula nasyidnya. Ada pula lagunya gitu. Ini perlu kita untuk evaluasi bersama. Jangan sampai dicampur aduk antara hak dan yang batil. Allah sudah katakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campurkan ya antara yang hak dengan yang batil. Sesuatu yang hak tegakkan, yang batil tinggalkan. Jangan dikabungkan, jangan dicampur adukkan. Nah, ini tidak benar. Jadi kalaupun ya kita ingin ya sudah, pengurus masjid pahami itu. Pahami baik-baik bahwa yang disyariatkan adalah azan. Adapun tambahan-tambahan itu, ya marilah kita ilmui diri kita agar bisa kita meninggalkan. Dan kalau tidak kita ilmui, memang yang akan terjadi adalah permasalahan. Ya. Masa iya ngaji aja gak boleh? Bukan masalah ngaji tak boleh gitu kan. Ya. Masa iya nasyid itu gak boleh? Nah, oleh itu ikhwan, hafizakumullah wa ra'akum, mari kita belajar dengan sempurna sehingga kita nikmat menjalankan agama ini dengan baik. Tidak ada unsur yang ini penambahan, yang ini bukan dari bagian syariat kita tambahkan. Oleh itu terkadang ya sekali lagi saya ingatkan, orang-orang ketika sahur, ketika lagi khusyuk berdoa, itu sudah dengarkan nasyid-nasyid, telah dengarkan lagu-lagu, dan itu dikencangkan pula, pakai volume yang paling kuat pula gitu. Oleh itu pengurus-pengurus masjid mohon ya kita sadari ini dan ingatkan para gharim namanya itu ya, para pemuda-pemuda yang diamanahkan untuk menjaga masjid, ya hal-hal seperti itu tolong diingatkan dan diberikan nasihat yang baik agar mereka meninggalkan. Dan yang paling penting tadi itu, jangan sampai azan sebelum waktunya. Ya, khusus ketika berbuka nanti. Ya, oleh itu sekali lagi ini perlu ilmu dan perlu kita yakini bahwa sesuatu yang baik itu dari Rasulullah SAW dan sesuatu yang ditambahkan itu pasti akan mengganggu. Ya. Ketika hal-hal yang asli itu pasti enak. Ya. Makanan asli itu enak ya. Ya. Tapi kalau sudah ada campuran itu tidak enak dia. Oleh itu berusahalah kita berbantah kita jadinya. Kalau bahan campuran itu tidak enak. Oleh itu kembalilah kita kepada hal yang dianjurkan Rasulullah SAW dan hindarkan segala hal yang diadakan dalam urusan kita. Wallahu taala bissawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya mengenai manajemen waktu sebenarnya untuk memulai azan subuh yang tadi sudah ditanyakan oleh antum yang bertanya di 081273335531. Memang ini juga jadi perlu evaluasi untuk khususnya untuk Ramadan ini mengenai waktu berbuka nanti. Para ikhwan yang bergerak di bidang media juga ini perlu diperhatikan untuk waktu berbuka nanti. Kita ke pertanyaan terakhir sepertinya Ustadz untuk hari ini. Masya Allah kita hampir sampai 2 jam full. Pertanyaan dari Henry yang ada di seputaran Cipta Karya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, ini sebenarnya sudah lama ingin saya tanyakan kepada Ustadz semua mengenai sikap kita untuk khususnya untuk Ramadan tahun ini atau hari ini Ustadz, dengan kondisi yang masih terus berlanjut mengenai pandemi COVID-19. Ada edaran dari pemerintah mengenai pembatasan waktu pelaksanaan Ramadan di masjid. Nah, apakah kita memilih melaksanakan dengan waktu yang terbatas ataukah kita memilih untuk tetap di rumah dengan melaksanakan ibadah sendiri di rumah? Ini mohon penjelasannya Ustaz, atau mana yang lebih baik? Jazakallahu khairan. Taib, Bapak Henry yang berbahagia, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Subhanallah, apa yang Bapak rasakan juga kami rasakan. Bahwasanya kita ingin
Ramadan itu dinikmati semaksimal mungkin. Dan saya yakin perasaan kaum muslimin di seluruh dunia seperti itu. Apalagi yang mereka di tanah suci Makkah, Madinah, yang terbiasa dengan satu malam satu juz. Tapi hari ini tidak. Maka saya ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Dia yang segala sesuatu yang menentukan. Dan ketika kita bersungguh-sungguh dengan niat yang ikhlas serta tulus, bisa saja amalan yang sedikit sama nilainya dengan amalan yang banyak. Bahkan amalan yang tidak kita kerjakan karena terhalang, bukan karena keinginan kita, tapi halangan yang Allah berikan, kita dapat pahala seperti kita tetap mengerjakan. Nah, andainya Bapak dan saudaraku semuanya dimanapun berada, sebelum ini di setiap Ramadan bersemangat mencari pelaksanaan salat malam yang paling sempurna, yang sepanjang mungkin, yang senikmat mungkin, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Lalu pada tahun ini kita terhalang dengan wabah ini. Ya, terlepas daripada mazhab konspirasi, yang jelas sekarang kita di seluruh dunia tanpa kecuali dibatasi. Dan itu yang membatasi itu adalah orang yang punya hak eksekusi hukum. Dan kita tidak punya pilihan kecuali taat kepada aturan. Karena kalau tidak taat namanya durhaka. Durhaka itu maksiat. Dan alhamdulillah banyak hanya pembatasan, bukan pelarangan sama sekali seperti tahun lalu. Ini hanya pembatasan. Jangan kita katakan, memangnya corona itu dari Isya sampai jam 9 nggak ada. Enggak, kita tidak pakai andai-andai seperti ini. Ini aturan dibuat oleh ahlinya dan mereka punya hak untuk menentukan itu. Bahkan lebih dahsyat dari itu, kita disuruh oleh Nabi untuk mengikuti. Nanti di akhir zaman akan didapatkan para pemimpin yang melambatkan salat sampai akhir keluar waktunya. Kata Nabi SAW, salatlah kalian di rumah masing-masing tepat waktu, tapi pas mereka manggil salat kalian juga ikut salat bersama mereka. Ini pentingnya menjaga kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Karena dengan imam itulah mereka kita bisa tidak kacau urusan kita. Oleh sebab itu, Nabi katakan, andainya kita tidak bisa terhalang, maka mungkin pahalanya dapat seperti yang kita lakukan biasanya. Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malhu wa sahihun muqim. Siapa yang sakit atau musafir, pahalanya tetap dituliskan sebagaimana dia dulu waktu bermukim dan tidak dalam keadaan sakit. Dan orang yang dikhawatirkan sakit, hukumnya sama dengan orang yang sakit. Orang yang dikhawatirkan sakit, hukumnya sama dengan orang yang sakit. Wallahul musta'an. Barangkali ini yang dapat saya katakan. Maka nikmatilah, bisa Bapak nikmati solat yang terbatas di bersama jemaah, atau kalau seandainya ingin kembali ke hukum asalnya, solat sendiri, solat malam itu lebih terjaga ikhlasnya kalau sendiri di rumah. Cuman apakah mutu solat kita sendiri lebih baik daripada solat bersama imam? Ini kan perlu ini. Orang yang solat sendiri, seperti yang disebut oleh Syekhul Islam Taimiyah, kalau dia sendiri tidak kalah mutunya dari solat bersama imam dengan makna. Bacaan Quran kita bagus, yang kedua hafalan Quran kita banyak, dan kemudian semangat kita tidak luntur dengan sendiri. Ini silakan. Yang ketiga, yang keempat, kita tidak berpengaruh, kehadiran kita, tidak hadirnya kita juga tidak pengaruh pada jemaah. Kalau berpengaruh, artinya kalau kita tidak hadir, orang tidak hadir, kita mesti hadir ke jemaah. Atau karena kita nggak hadir, tidak ada imam, kita mesti juga hadir untuk menjadi imam. Tapi kalau tidak ada pengaruhnya dan kualitas salat kita, baik dari sisi bacaan, baik dari sisi semangat dan keikhlasan, sama, silakan saja. Apalagi di musim saat ini, salat sendiri di rumah. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Pak Henry yang di Cipta Karya bisa memahami dari jawaban Ustaz
mengenai situasi dan kondisi kita saat ini, khususnya di Ramadan tahun ini di 1442 Hijriah. Baik, waktu yang membatasi kita, Masya Allah, perbincangan kita mengenai indahnya berpuasa di kota Nabi SAW. Mudah-mudahan ini menjadi sumber inspirasi dan banyak pelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman-pengalaman ataupun hal-hal yang sudah disampaikan oleh para narasumber kita. Jazakumullah khairan juga untuk antum yang sudah bertanya di 081273335531 melalui pesan singkat di layanan WhatsApp, dan juga untuk para ikhwah yang sudah bertanya di studio. Insya Allah di Selasa depan kita akan kembali dengan tema yang selanjutnya, dan antum tetap bisa menunggu siaran kita live di laman Facebook dan juga di streaming KMTV dan juga di Radio Robani 91,1 FM. Afwan untuk semua salah kata dan kilaf bicara. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.